Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Market kebakaran yang ngedam sebesar 5,52% dengan total market cap di sekitar 3 triliun USD. Dan yang seremnya apa? Bitcoin dominance meningkat dengan cukup signifikan 1,16% ya. Artinya apa? Artinya BTC koreksi besar ya, bahkan arguably nyaris masuk ke dump ya. Dan alts ya muntah darah begitu ya. Nah, ini dia pentingnya kita punya rasio yang tepat gitu, jangan kegedean di alts karena memang liquidity masih belum ada ya. Selama liquidity masih belum ada, kita masih dalam masa-masa QT. Ya, sedikit gila kalau kita isiin cuma alt semua, nggak ada BTC gitu ya. Oke, apa penyebabnya? Penyebabnya ya menurut gua kalau ngomong secara TA ya ada penyebabnya ya. Kita bisa lihat di sini sudah berapa kali kita ke reject oleh EMA 20 ya. Lalu juga kalau secara fundamental kita dapat Bybit kemarin. Tetapi pada hari ini ada lagi ekstra bensin ya. Kita tahu bahwa si tarif dari Trump untuk Meksiko dan Kanada itu kan awalnya sempat ditunda ya. Nah sekarang tiba-tiba baru saja keluar newsnya bahwa tarifnya akan dilanjut ya. Jadi kemarin ditunda mau nego-nego dulu, sekarang Trump ya ada statement baru, ini akan dilanjut tarifnya untuk Kanada dan Meksiko. Nah, ini membuat market menjadi bearish begitu, dan tentunya bukan cuma kripto ya. Kalau lo mau lihat kayak S&P dan lain-lain pun ya ya lu bisa lihat sendiri deh ya. Jangan percaya gue lah, lu lihat aja datanya langsung ya. S&P 500 ya, kita lihat di sini aja nih. Boom, ya semuanya pada ya muntah darah begitu ya. Ya begitulah ya. Kadang-kadang fundamental bisa membuat market cukup ya cukup bikin sport jantung ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri akhirnya dia jadi kena BSB begitu. Jadi kita bisa lihat di sini, dan apa bukan cuma gitu aja, dia langsung mulai menjadi support untuk BSB sendiri ya. Kita bisa di sini BSB kan di angka 92.000 ya, sampai 89.900 atau mau dibulatkan ke 90.000 juga boleh ya. Nah, itu good newsnya. Good newsnya dia langsung mulai menjadi support ya. Dan statistically speaking ya, ini tuh ya jadi ngamalin kundang begitu ya. Kemarin ada beberapa yang ngomong, wah indikator baru nih malin kundang. Itu bukan indikator ya. Jadi sebenarnya malin kundang ini adalah analogi yang gua pakai untuk menggambarkan di mana market itu suka lupa untuk kembali ke support, lupa untuk koreksi begitu. Nah, tapi sekarang enggak. Dia ngamalin kundang ya. Udah rally, koreksi lagi ke BSB begitu ya. Nah, yang malin kundang tuh kayak di sini nih ya. Udah rally, udah ngepump ya. Konsolidasi, ini kan biasanya koreksi nih ke BSB. Taunya enggak. Enggak mau ya. Kualat dia nggak mau, nggak mau balik dulu ke kampung, lanjut lagi ya. Nah, ibunya marah nih, sekalinya balik ke kampung dikutuk jadi batu. Nah, itu analogi aja lah begitu. Tapi kalau ngomong teknisnya itu adalah market ya terlalu FOMO, terlalu banyak hype-nya sehingga lupa koreksi. Nah, waktu udah ngepam lagi, ujung-ujungnya some point nggak akan ada pump yang terus bisa bertahan. Nah, isinya kan di market di sini banyak orang-orang FOMO nih ya. Waktu udah tinggi kayak begini ya, ini April Maret ya. Dulu kan banyak yang teriak-teriak harus 100.000, pasti 100.000 setelah halving ya. Dikasih koreksi, terus kasih koreksi nembus ke BSB, ujungnya apa? Panik waktu turun. Nah, ya itu yang membuat kenapa jadi seringkali dikutuk jadi batu gitu. Ini cuma analogi aja supaya orang Indonesia tahu, karena di orang Indonesia nggak ada yang nggak tahu malin kundang kan ya. Makanya kita kasih analoginya itu supaya orang langsung kebayang ya malin kundang kenapa, lupa sungkem ke BSB, lupa pulang kampung ke BSB, sekalinya balik ke BSB dikutuk sama BSB jadi batu turun begitu. Tapi jujurnya kayak ini nggak terlalu parah ya, lebih parah di cycle sebelumnya. Ini malin kundang minusnya sampai 50%. Begitu di sini minus cuma 30% begitu. Dan teori ini sebenarnya udah ada dari dulu nih. Kita bisa lihat ya, market yang sering koreksi ke BSB atau market ya lebih tepatnya cycle di mana BTC itu sering koreksi ke BSB itu adalah cycle yang cenderung lebih gampang dipredik ya, dan enak akumulasinya ya. Dia blow off top, dia di rally kencang, koreksi. Rally kencang, koreksi. Walaupun ya waktu ngerasainnya sih lumayan sakit lumayan sport jantung ya. Tapi ya selama dia masih punya BSB ya enak-enak aja gitu. Nah, ini nggak kualat kan terus ya, nggak kualat.
Nah, tapi sekalinya dia lupa dan kualat nih kayak di sini nih, blow off top terakhir nih. Dia berapa bulan ya? Dia basically berapa nih? 126 hari nggak koreksi ke BSB. Yang terjadi apa? Saat koreksi dikutuk, langsung masuk ke bear market. Begitu ya. Nah, sekarang mungkin untuk para newbies ya, waduh gimana nih Bang ya. Ini kan apa namanya? Jadi serem nih Bang, apakah bakal beres nih masuk ke bear market atau enggak? Statistiknya bilang tidak. Statistiknya ya post halving year, setahun setelah halving gitu ya, atau tahun setelah halving lah gitu, post halving year ya, halving year kan di sini nih ya. Nah, ini post halving year ya. Nah, itu statistiknya seperti apa? Statistiknya di Q4 ya. Sampai kemarin pun yang ada sport jantung nih ya, banyak yang ngerasa di sini udah nih kripto masuk bear market nih, bear market. Naik lagi. Naik lagi berhentinya di mana? Kuartal 4. Gitu. Nah, jadi statistiknya masih dengan jelas menunjukkan bahwa oke, ya kuartal 4 gitu. Kecuali apa? Kecuali MA50 jebol. Kalau MA50 ya gagal menjadi support, kalau ini kan berhasil nih ya, walaupun ada fake out sedikit nih dikasih support jantung. Aduh, fake out ternyata naik lagi ya. Tapi kalau sampai udah dua ada candle weekly close ya, bukan daily. Weekly close di bawah dari MA50, udah tamat. Itu selalu masuk ke bear market. Ini di tahun post halving year ya. Kalau nggak di tahun post halving year, ada yang masih bisa selamat kayak di sini nih. Nah, ini masih selamat. Tapi kalau udah post halving year ya, setahun ya tahun setelah halving gitu ya. Kalau ada dua weekly close di bawah dari MA50, tamat. Bear, di sini juga bear, dan di sini juga bear. Begitu. Jadi ya udah, kalau gue sih gini aja ya. Gue bukan bilang, ini pasti di kuartal 4 kita baru akan dapat cycle top. Sebelum kuartal 4 nggak bisa kita selesai. Enggak, gue bukan ngomong kayak gitu ya. Gue bukan ngomong kayak gitu sekali lagi. Ya, tapi statistiknya mengatakan seperti itu, sampai sekarang masih seperti itu. Nanti in the future bisa aja berubah ya. In the future bisa aja berubah statistik ini. Tetapi ya kalau ini belum rusak statistiknya, belum berantakan, ya udah terus aja pakai ya. If it ain't broke, don't fix it. Gitu ya. Tapi tetap kita punya safety belt. Sekali lagi safety belt kita adalah MA50. Kalau sampai BTC weekly close 2 kali ya, 2 kali di bawah dari MA50 dan MA50 menjadi resisten di weekly, ya udah tamat. Begitu. Itu safety belt kita. Tetapi selama itu belum terjadi, ya sudah, kita tunggu aja kuartal 4 2025 ini ya. Begitu. Atau lebih tepatnya kuartal 4 post halving year. Udah gitu aja ya, santai gitu. Jadi ya itu yang mungkin gue ingin ingatkan untuk para inilah ya, untuk orang-orang yang mungkin masih para newbies, masih belum tahu statistik. Bahkan bukan cuma para newbies ya, banyak juga orang yang nggak tahu statistik ini gitu. Jadi buat orang-orang yang belum tahu aja deh ya, mau newbies, intermediate, bahkan sampai advance pun begitu ya. Nah, selanjutnya ya kita tinggal lihat aja pantulannya ya. Kalau sampai di BSB ya, statistically speaking ya, kalau dalam post halving year sih ya lumayan mantul sih ya. Ya biasa sih mantul. Kalau dia koreksinya bener gitu ya. Kalau kayak di sini kan nggak mantul, kenapa? Ya lu lihat sendiri nih. Berapa bulan nggak koreksi ya. Ini terakhir kali kena BSB di sini, kena lagi di sini. Hancur langsung ya, 252 hari nggak pulang kampung, ditampol masuk ke ya drop sampai 50%. Begitu. Nah, kali ini kan enggak nih ya. Kali ini kan normal nih ya. Baru berapa bulan nih ya, udah konsolidasi kena BSB begitu ya. Jadi ya kali ini sih secara statistiknya tidak termasuk malin kundang begitu. Kalau sampai amit-amit jebol pun kayak gini nggak terlalu parah minusnya gitu. Ini minus berapa sih paling? Nah tuh paling cuma 20 something begitu. Tapi kalau sampai jebol, nah itu bisa sampai 30 lebih, bahkan sampai 50. Udah gitu aja sih ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih tetap akan melakukan akumulasi sampai kalau amit-amit kali ini berbeda cycle-nya ya di MA50 final straw-nya gitu ya. Kalau sampai 50-nya jebol jadi resisten, ya udah tamat. Gitu. Tapi selama itu belum, ya udah kuartal 4 aja kita santai ya. Oke. Next news kan udah kita bahas ya soal tarif. Jadi ya tarif pokoknya ya ini akan membuat market jadi lebih tidak jelas begitu ya, ketidakpastiannya meningkat begitu. Dan ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa fakta bahwa kripto itu sangat terpengaruh dengan macroeconomics begitu. Ya ini kan sebenarnya kalau mau ngomong tarif ini akan ngaruh ya ke ya, saham lah gitu kan. Saham ya,
bukan cuma saham sih, tapi ke macroeconomics lah gitu ya. Saham juga salah satunya gitu ya. Nah, ya kita bisa lihat kripto itu nggak immune terhadap itu ya. Banyak yang bilang, wah, bukan banyak yang bilang lah, ada yang bilang, kalau banyak nggak sih, ada yang bilang kripto itu decentralized, nggak akan terpengaruh sama makroekonomik. Salah besar ya. Yang terdecentralized itu adalah cara validasinya, bukan korelasi dia ke apa gitu ya. Faktanya kripto tuh sangat terkorelasi dengan risk on asset dan juga dengan makro begitu ya. Kalau gini, kalau korelasi mungkin sama inilah, sama risk on asset, tapi kalau terpengaruh mungkin sama makro gitu ya. Oke, economic calendar untuk hari ini jangan lupa jam 10 malam kita akan ada CB Consumer Confidence. Dan itu ya tentunya buat lo yang konservatif boleh pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP di jam 10. Buat yang agresif minimal pasang SL begitu ya. Oke. Jadi udah sih kurang lebih gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan panik, jangan takut ya. Kalau lu menggunakan 3 golden rules harusnya lu nggak takut ya. Jangan nggak pakai uang panas, nggak over leverage, berpikir jangka panjang. Harusnya sih nggak deg-degan begitu. Nah kalau masih deg-degan, mungkin lo melanggar salah satu dari 3 golden rules itu. Udah as simple as that ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi long kita waduh kena cut loss ya. Lumayan nih ya. Ya kalau lu pasang XL pun tetap lumayan jebol sih sebenarnya ya. Ya lagi-lagi ya, di market nggak selalu profit. Kalau gua sih transparan aja ya, nggak ada tuh yang namanya win rate 100% ya. Ada orang bilang win rate 100% tuh udah pasti bullshit atau dia scam begitu ya. Nah, jadi untuk posisi longnya sayangnya cut loss ya. Setup future selanjutnya belum ada. Untuk buy limit kita kena banyak ya, 95.591 kena, 91.900 kena, dan itu juga kena sama BSB ya. BSB itu di angka 92.000 ya, BSB atas begitu. Jadi lumayan banyak kena ya untuk buy limit. Mungkin yang kemarin kita bahas baru satu aja yang belum kena, yaitu di angka 89.851 ya. Jadi buy limitnya bisa di 89.851, 87.216 dan MA 200 ya. Oke. Ini satu lagi juga nih ya. Daily close terjadi di bawah dari 91.906. Secara TA not good, tapi ya untungnya kita ada BSB juga. Jadi ya kita lihat ya apakah BSB bisa menahan atau tidak begitu ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, ini bikin muntah darah ya. Buat lo yang kemarin buka posisi short sih profit ya. Profit, nah tergantung lu di mana ya. Kalau lu konservatif kan di sini nih ya. Konservatif juga lumayan dapatnya 3%. Buat lu lebih agresif mungkin di EMA 20
di 5%-an profitnya. Nah, tapi buat lo yang buka posisi long di angka 2.744,5, ya cut loss begitu. Atau ya bisa lebih tepatnya kena SL lah kalau lo pasang ya. Tapi gini, SL tuh yang gue bingungnya satu, tiap orang bisa beda-beda gitu loh. Ya kalau TP kan cenderung sama, tapi kalau SL tuh suka orang lebih punya caranya masing-masing lah gitu ya. Tapi kalau lo minimal caranya mirip-mirip kayak gua, ya pasang SL-nya di support selanjutnya ya berarti di EMA 20 ya. Nah, kalau caranya berbeda ya mungkin nggak tahu nih, jangan-jangan ada yang udah kena kalau minus berapa persen dari margin gitu ya. Itu juga kayaknya kena deh kalau untuk ETH ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi future selanjutnya masih belum ada setup ya, karena kemarin belum terjadi retest di support. Baru hari ini terjadi retest ya. Kita lihat besok, kalau besok daily close masih di atas dari 2464,6 ya kita bisa limit posisi long gitu. Ya, tapi ntar lah kita lihat aja besok ya, kalau sampai ada setupnya ya kita bahas. Next, posisi spot. Posisi spot gila nih, hilang banyak. 1 2 3 4 support hancur ya, hanya dalam sehari saja ya. Ya ini dia, kalau kurang liquidity, alts muntah darah ya. Dan ini kalau gue perhatiin lebih kayak ke, kalau ETH sebenarnya secara struktur kan udah mulai membaik nih ya. Tapi tiba-tiba kebanting ya lebih mungkin karena ikutan BTC kayaknya ya. Ya, jadi kayak gini ya, memang seremnya alts tuh kayak begini. Kita harus sadar bahwa dalam masa-masa lacking liquidity mereka tuh sangat sangat ketarik sama BTC gitu. Saat liquidity banyak itu bisa loh terjadi, BTC lagi koreksi, alts malah ada yang terus lanjut begitu ya. Jadi makanya ya suka nggak suka kita harus nunggu liquidity untuk alts bisa lebih subur gitu ya. Oke, posisi spot ada di angka 2646, di 2419 dan di 2363 ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini sedikit ujangan ya. Apalagi buat para newbies yang mungkin sekarang lagi, waduh sport jantung nih, waduh kok kripto kayak begini ya. Ya ini sekali lagi ya adalah mungkin faktanya gitu. Realita pahitnya dari kripto ya. Untuk para newbies yang baru masuk waktu kemarin ngepam di sini gitu ya. Nah ya memang faktanya kripto tuh sering begini gitu. Jangan kaget. Ya, dan kalau ada yang ngomong, wah cycle sebelumnya nggak kayak begini, oh enggak, serius, cycle kemarin tuh lebih sadis, serius, lebih sadis ya. Gue langsung kasih lihat aja faktanya ya. Cycle kemarin tuh ya koreksinya lebih gila gitu. Yang lo kelihatan di sini, ini paling berapa sih koreksinya? Paling berapa belas persen? No, ini koreksi 30%, begitu ya. Dan koreksi yang terlihat kecil ini gitu ya. Wah kayaknya unyu paling berapa sih? Wah ini tempat buat ini nih, tempat akumulasi. Ini dropnya 25% ya. Lalu yang ini dropnya itu 18% ya. Yang ini dropnya berapa? Ini drop 28% ya. Jadi serius kalau mau ngomong volatility lebih gila dulu di market yang di cycle yang sebelumnya lebih gila. Bahkan kalau mau lebih sinting lagi ya di 2 cycle sebelumnya ya di sini. Wah ya. Ini setiap kali drop tuh perut rada sakit gitu. Di sini buat yang udah veteran dari dulu begitu ya, buat yang veteran udah dari cycle sebelumnya, menurut gua akan kerasa bahwa oke, market ini lebih boring ya, lebih boring, tapi kalau mau ngomong dropnya lebih parah dulu begitu ya. Dan gini, sekali lagi gue ingatkan ya, kita statistiknya di post halving year ya, itu dari 2010 sampai sekarang ya, itu akan berakhir di kuartal 4 ya, berakhir di kuartal 4 post halving year. Itu masih terus terjadi dari cycle ke cycle. Bahkan cycle kemarin yang banyak orang yang udah nyerah di sini nih ya. Wah, udah nih kripto hancur, udah nih kita bear market. Taunya naik lagi ke atas. Kenapa? Ya karena statistiknya masih main, nggak tahu kenapa. Kalau ditanya, "Bang, kenapa bisa kayak gitu?" Nggak tahu. Gitu ya. Ya, jadi kalau kita ngelihat dari data yang kita punya ya, ini sebenarnya adalah kesempatan untuk kita akumulasi. Gitu, akumulasi, saatnya dia udah rally lagi, udah ngepam lagi, baru lu ngerasa, oh iya bener ya. Ya, statistik tuh penting kita ngerti ya. Dan amit-amit, sekali lagi, bisa aja terjadi. Gue bukan bilang, wah ini nggak mungkin kita akan masuk ke bear market, tidak bisa. Pasti kuartal 4 baru profit, baru blow off top gitu. Enggak, gue bukan bilang pasti. Bisa aja ada kejadian tertentu yang bikin jadi kacau. Nah, sekali lagi, safety beltnya apa? Safety beltnya adalah MA50 di weekly. Udah gitu aja.
Kalau sampai terjadi weekly close 2 kali di bawah dari MA50 nih ya, kayak contoh di sini nih 2 kali kan, 1, 2 nih di bawah ya, hancur ya. Lalu contoh lagi di cycle sebelumnya nih, jebol 1, 2, udah itu tamat. Sorry bukan sini nih. Nah 1, 2 nih, udah di bawah 2 kali, tamat, udah bear market. Gitu. Jadi itu aja, itu safety beltnya. Itu selama safety beltnya masih nggak kena, ya, selama MA50 masih menjadi support, santai, biarin aja, gitu, ya. Nah terus akumulasi, udah itu. Ya. Untuk para newbies, jadi jangan terlalu banyak stres, terus jadi CA, yang penting konsisten dan ya pakai 3 golden rules. Ya. Yang pertama apa? Jangan pakai uang panas, itu udah paling nggak bisa. Ya, lu pakai uang panas tuh, aduh, gua nggak pernah ngeliat ada orang yang tiba-tiba jadi kaya ya gara-gara pakai uang panas begitu untuk investasi, apalagi di kripto gitu. Enggak, gue belum pernah lihat ya. Kok cuma cerita-cerita doang gitu dari mulut ke mulut sih ya banyak, tapi gue nggak pernah ngeliat orangnya mana nih ya yang pakai duit panas begitu ya terus jadi kaya gitu. Enggak, ujung-ujungnya apa, sekalinya dia berhasil di satu tempat hancur lagi di selanjutnya, karena itu mentalitas judi gitu. Yang kedua apa? Over leverage. Ya ini banyak nih ya. Porto spotnya tadinya udah bagus, udah profit, pelan-pelan profit, tapi kebon nafsu sama futures jadi kanibal ya, dia makan si posisi spotnya gitu. Wah, diambillah sedikit deh buat margin. Ujung-ujungnya boncos di spotnya juga ya. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jangan punya target yang gak make sense seperti gue pengen sehari 20%, gue pengen sehari 50% ya. Yang ada bukannya kena 20-50, yang ada malah minus segitu. Ya, jadi punyalah target yang lebih panjang, begitu. Berpikirnya lebih long term, gitu. Ya, oke. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.